Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara di Disciples tanggal 2 bulan 3. Terus kita bergairah untuk berjumpa dengan Tuhan pagi ini saudara. Sebelum kita berdoa, minta tuntunan untuk berkata-kata di tengah kita naikkan pujian penyembahan kita sebentar saudara. Kiranya itu memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Sungguh baik pagi ini, kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami bagimu. Kami menyembahmu, memuji namamu, memuliakan namamu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Yesus baik. Oh, sebab Yesus baik. Terima kasih Tuhan, sebab Yesus baik. Terima kasih Tuhan pagi ini. Kiranya Engkau berkata-kata di tengah kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu pagi ini Tuhan. Memberkati setiap kami dalam perenungan kami. Kami percaya pagi ini Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, berkata-kata Roh Kudus di tengah kami, karena kami percaya Tuhan Engkau menguatkan kami lewat firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini kita merenungkan firman Tuhan kembali saudara. Pagi ini kita percaya Tuhan terus berkata-kata di tengah kita. Dan pagi hari ini saudara, Tuhan ingatkan tentang saat teduh saya pagi ini saudara. Ada satu pujian yang Tuhan taruh, dan temanya saudara dikatakan bahwa hanya Yesus jawaban dalam hidup kita saudara. Tema kita damai, sejahtera, dan ketenangan yang hanya ditemukan di dalam Yesus saudara. Saya percaya ini yang hari-hari ini Tuhan mau kita temukan ini saudara. Hanya di dalam Yesus saja bahwa damai, sejahtera, dikatakan ketenangan kita temukan saudara. Ada satu pujian yang waktu saya berdoa saudara, saat teduh saya memulai saat teduh saya, Tuhan terngiang-ngiang untuk pujian ini saudara. Kita mungkin nyanyikan sebentar saudara pujian ini. Judulnya tentang hanya Yesus jawaban di hidupku saudara. Kita nyanyikan. Uralabayan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus.
tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya diberkati dengan ini saudara, dengan pujian ini saudara. Hanya Yesus jawaban di hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang terus ada di dalam hati kita saudara, yang terus ada, terus Dia memberkati kita, sudah memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan dalam hidupan kita saudara. Dan biarlah pagi ini pujian ini terus memberkati kita saudara. Pujian ini terus menguatkan kita dalam setiap permasalahan, pergumulan yang kita hadapi. Hanya Yesus jawabannya saudara. Datang kepada Tuhan, temui Dia, sudah temukan buat kasih-Nya, damai-Nya saudara menyertai kita pagi ini. Dan saya percaya ini saudara, hanya Yesus jawaban ini saudara dalam kehidupan kita. Perikop bacaan kita saudara dikatakan untuk melandasi buat perenungan kita pagi ini saudara di Yohanes 14:25-27 tentang Yesus menjanjikan penghibur buat setiap kita saudara pagi ini. Ayat 25 dikatakan, semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dikatakan Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Kita punya Roh Kudus saudara yang akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu, mengajar akan segala sesuatu, mengingatkan akan segala sesuatu dalam kelemahan kita, dalam ketidakberdayaan kita saudara, dalam kebuntuan yang mungkin kita alami saudara. Kita hari-hari ini biar kita mencari hikmat yang daripada Tuhan saja, bukan hikmat dunia saudara. Kita percaya pagi ini saudara, waktu kita datang, minta Roh Kudus-Nya bekerja di tengah kita, minta Roh Kudus-Nya berkata-kata di tengah kita. Saya percaya ini saudara, Dia akan mengajar kita, Dia akan menguatkan kita saudara. Dia akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu dan mengingatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dikatakan damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang oleh dunia kepadamu, diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan poin bacaan kita saudara dikatakan di ayat 27 ini saudara, yang saya percaya ini yang akan menguatkan kita bahwa kita perlukan dalam kehidupan kita damai sejahtera Tuhan. Dikatakan Dia tinggalkan buat setiap kita. Damai sejahtera itu diberikan buat setiap kita, dikatakan, di mana dunia dikatakan tidak dapat memberikan ini. Dan Tuhan mau untuk jangan gelisah saudara dan gentar hati kita, karena Tuhan yang menyertai kita saudara. Filipi 4:7-8 saudara, yang mengingatkan kita juga di ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan saya percaya ini saudara, damai sejahtera ini hari-hari jangan sampai dicuri, jangan sampai hilang dalam kehidupan kita saudara. Biarlah damai sejahtera ini yang melampaui segala akal itu memelihara hati kita, memelihara pikiran kita saudara di dalam Kristus Yesus. Dan saya percaya kunci kemenangan kita dalam menghadapi masalah ini saudara, damai sejahtera ini harus ada. Stay on us lebih lagi. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar ini harus kita pikirkan, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan saya percaya ini adalah damai sejahtera yang Tuhan terus akan nyatakan atas setiap kita anak-anak yang sudah dalam pergumulan kita.
Kita perlukan ini supaya kita mendapatkan ketenangan, supaya kita mendapatkan jawaban saudara, solusi yang ada dengan clear saudara. Yesaya 26 juga ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Orang-orang yang percaya kepadamu akan tenang, dikatakan, karena Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Dan saya percaya kuncinya untuk tenang ini sudah kuncinya untuk kita mengalami keteguhan iman. Dikatakan damai sejahtera ini menguasai kita. Damai sejahtera Tuhan itu menguasai hati kita. Mazmur 119 juga saudara yang terakhir 165. Besarlah ketentraman kepada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Saudara, saya percaya ini waktu hidup kita dipenuhi dengan firman-Nya setiap pagi, setiap hari firman itu ada di dalam hati kita. Maka damai sejahteranya itu akan menguasai kita. Maka Tuhan akan menyingkapkan segala sesuatu untuk solusi atas setiap apapun masalah kita saudara. Dan terjemahan yang menarik di Mazmur 119 ini dikatakan, Alkitab versi barunya dikatakan, sungguh besar kesejahteraan mereka yang mencintai hukum-Mu, dikatakan, dan tiada suatu pun menyebabkan mereka tergelincir. Dan saya percaya ini bahwa firman-Nya itu yang akan menjagai kita dari setiap mungkin hal-hal yang jahat yang mungkin menghalangi kita saudara, yang untuk mencoba untuk menatang kita, untuk menjatuhkan kita saudara. Tapi bilang mencintai hukum-Mu, sungguh besar kesejahteraan mereka yang mencintai hukum-Mu, dan tiada pun satu pun yang menyebabkan mereka tergelincir saudara. Saya percaya ini yang hari-hari ini Tuhan mau kita dipenuhi oleh firman-Nya. Dan yang berikutnya adalah literatur yang Tuhan berikan makna rohani saudara. Dikatakan tentang tema kita damai sejahtera dan ketenangan hanya ditemukan di dalam Yesus. Yang pertama saudara, maknanya yang pertama damai sejahtera dari Tuhan. Ayat ini menekankan bahwa damai sejahtera yang sejati hanya diperoleh dari Tuhan saja saudara. Dikatakan hanya di dalam Yesus saja kita temukan damai sejahtera itu. Damai sejahtera ini tidak seperti yang diberikan oleh dunia, yang dapat bersifat sementara dan tidak stabil. Seringkali kita mungkin mencoba untuk mencari buat damai sejahtera di luar Tuhan, tapi itu sifatnya sementara saudara. Dengan kesenangan-kesenangan dunia saudara, kita mencoba untuk mengalihkan buat mencari ketenangan di luar Tuhan saudara. Ini adalah sesuatu yang semu dan dibilang bersifat sementara dan tidak stabil. Cari damai sejahtera yang dari Tuhan saja. Yang kedua, pemberian damai sejahtera. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera kepada umatnya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan usaha manusia, tetapi merupakan pemberian Tuhan. Dan saya percaya kuncinya adalah buka hati kita saudara untuk menerima ini. Buka hati kita untuk menerima damai sejahtera ini saudara. Jangan keraskan hati kita. Minta saudara, minta damai sejahtera dari Tuhan. Saya percaya ini adalah doa yang diperkenan oleh Tuhan untuk kita minta terus damai sejahtera Roh Kudusnya itu di dalam hidup kita. Yang ketiga, perbedaan dengan damai sejahtera dunia. Ayat ini juga menekankan bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera dunia dapat bersifat sementara, tidak stabil, sedangkan damai sejahtera Tuhan adalah kekal dan stabil saudara. Saya percaya ini yang menjadi pembeda antara damai sejahtera Tuhan dan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Yang keempat, pengaruh damai sejahtera Tuhan. Makna rohaninya saudara, buat yang kita ambil poin keempat ini menekankan bahwa damai sejahtera Tuhan dapat menghilangkan kekejutan dan ketakutan di dalam hati umatnya. Dan saya percaya ketakutan, kekhawatiran akan masa depan itu dapat menjadi solusinya adalah dikatakan bahwa damai sejahtera Tuhan yang memelihara kita. Damai sejahtera Tuhan yang mengambil alih untuk menghilangkan kejutan dan ketakutan di dalam hati umatnya. Berarti bahwa damai sejahtera Tuhan akan memberikan ketenangan, kepercayaan diri kepada umatnya. Dan saya percaya ini kita membutuhkan damai sejahtera daripada Tuhan. Itu yang akan menuntun kita, memelihara kita, untuk kita memiliki kejernihan, untuk mendapatkan solusi, untuk mendapatkan jalan keluar dalam kehidupan kita saudara. Minta damai sejahtera Tuhan terus memelihara hati dan pikiran kita. Dan ada aplikasi rohani, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari saudara yang saya catat di Yohanes 14:27 mengenai tema kita damai sejahtera ketenangan yang hanya ditemukan di dalam Yesus saudara. Dikatakan
yang menjadi pelajaran buat setiap kita saudara. Yang terakhir ini saudara, aplikasi yang pertama, menerima damai sejahtera Tuhan. Ketika kita mendapat atau menghadapi kesulitan, kita harus menerima damai sejahtera Tuhan dan mengandalkannya. Sadar waktu kita mengalami posisi kesulitan saudara, dalam mungkin tekanan, dalam himpitan saudara, sadar yang pertama yang perlu kita minta adalah menerima damai sejahtera Tuhan. Ucap syukur saudara atas setiap kondisi yang mungkin di luar daripada pemikiran kita, di luar daripada apa yang kita harapkan terjadi saudara. Tapi minta ini damai sejahteranya dulu untuk memenuhi hati dan pikiran kita. Yang kedua, menghilangkan kejutan dan ketakutan. Dengan menerima damai sejahtera Tuhan, kita dapat menghilangkan kejutan dan ketakutan di dalam hati kita. Waktu damai sejahtera itu memenuhi hati kita, mungkin solusi atau jawaban atau sesuatu itu belum selesai mungkin. Tapi kita percaya bahwa damai sejahtera itu menghilangkan kejutan dan ketakutan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, menghadapi kesulitan dengan percaya diri. Dan dengan damai sejahtera Tuhan kita dapat menghadapi kesulitan dengan percaya diri dan tidak takut. Karena kita percaya waktu kita menerima damai sejahtera, artinya Tuhan ada di dalam hidup kita. Roh Kudusnya itu yang menguasai hati kita saudara. Maka iman percaya kita akan bangkit dikatakan. Percaya diri kita akan bangkit dan kita tidak takut. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan atas setiap kita. Waktu Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada saudara. Kita cakap untuk boleh menyelesaikan setiap perkara yang ada dikatakan. Dan yang keempat yaitu mengembangkan kepercayaan diri rohani. Dengan menerima damai sejahtera Tuhan, kita dapat mengembangkan kepercayaan diri rohani menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi kesulitan. Dan saya percaya saudara, waktu kita terus di treatment untuk kita menjaga damai sejahtera ini saudara, maka dikatakan kita dapat mengembangkan iman percaya kita lebih lagi. Kita dapat lebih percaya diri lebih-lebih untuk menghadapi setiap kesulitan yang ada. Tuhan mau kita bertumbuh dalam iman percaya dengan damai sejahtera yang menjadi modal kita saudara. Kita percaya kita dapat lalui setiap kesulitan yang ada. Dan yang kelima adalah mengembangkan ketenangan dan kepercayaan diri. Dengan damai sejahtera Tuhan kita dapat mengembangkan ketenangan dan kepercayaan diri dalam menghadapi kesulitan. Dan saya percaya untuk hal ini diperlukan damai sejahtera Tuhan saudara. Dan saya percaya ini bahwa tema kita pagi ini saudara dikatakan damai sejahtera dan ketenangan yang hanya dapat ditemukan di dalam Yesus Tuhan, di dalam Roh Kudusnya saudara dalam kehidupan kita. Bapak terima kasih buat pagi ini, terima kasih buat anugerah-Mu, firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan firman ini memberkati hamba-Mu juga dan teman-teman hamba-Mu. Buat kiranya kami percaya bahwa damai sejahtera dan ketenangan hanya kami dapat temukan di dalam Yesus. Kami percaya, kami memaknai Tuhan buat aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama menerima damai sejahtera Tuhan terus menerus dalam kehidupan kami terus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kami menghilangkan kejutan, ketakutan, kekhawatiran. Waktu damai sejahtera-Mu itu turun buat setiap kami, maka kekhawatiran, ketakutan itu akan hilang dalam kehidupan kami. Yang ketiga, menghadapi kesulitan dengan percaya diri. Kami percaya waktu damai sejahtera-Mu turun buat setiap kami menerima damai sejahtera, maka iman percaya kami akan bangkit Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan kami. Yang keempat, mengembangkan kepercayaan rohani kami, diri rohani kami. Kami terus mengembangkan iman percaya kami lebih lagi Tuhan. Dalam setiap pergumulan, permasalahan, kami terus mengandalkan Tuhan. Kami terus Tuhan percaya firman-Mu yang akan menguatkan kami. Kami lebih percaya diri Tuhan dalam menghadapi kesulitan, dalam mengembangkan kepercayaan diri kami karena damai sejahtera-Mu Tuhan. Yang kelima, mengembangkan ketenangan dan kepercayaan diri. Dengan damai sejahtera Tuhan kami dapat mengembangkan ketenangan dan kepercayaan diri dalam menghadapi kesulitan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap firman, biar kami taruh dalam loh hati kami Tuhan, kami ukir dalam loh hati kami sehingga sambil lalu kami boleh membaca, mengerti kembali, mengaplikasikan kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sederhana Tuhan, kiranya bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi ini buat firman-Mu yang ditabur Tuhan dalam kehidupan kami, yang menguatkan kami. Berkati setiap aktivitas apapun buat teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini Tuhan, yang mungkin akan beribadah Tuhan, memberikan kehausan, kelaparan akan Tuhan lebih lagi untuk yang beribadah. Taruh Tuhan apa yang menjadi
pribadi, isi hati-Mu atas setiap kami waktu kami beribadah. Terima kasih pagi ini Tuhan, kiranya tangan-Mu terulur atas setiap kami, Engkau memberkati kami Tuhan buat pagi ini. Kiranya berkat kasih karunia pada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dalam permainan. Dan biarlah berkat-Mu utuh atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Damai sejahtera yang daripada Tuhan, damai sejahtera dan ketenangan hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, shalom.